Ya mudah-mudahan saja dengan kita menyimak masalah haji, walaupun kita tidak hafal rukun hajinya segala macam, insya Allah nanti kita praktekin. Kalau ini kan teori ya, teorinya begini, kadang-kadang prakteknya begini ya. Kita sekarang baru mengenal dulu ya, mengenal, karena ibadah haji itu memang bacaan-bacaannya nggak perlu dihafal, nggak perlu dihafal, yang penting ingat gitu. Ya kan nggak perlu dihafal, yang penting ingat. Jadi ibadah haji itu ibadah yang paling lengkap di dalam syariat-syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaik an syubrumah gitu. Qala man syubrumah, qala akhun li au qaribun li, faqala hajjata an nafsika, qala la, qala hujja an nafsika summa hujja an syubrumah. Rawa Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa Raji inda Ahmad waqfuhu. Jadi begini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar rajulan, ada seorang, rajulan di sini tidak disebut namanya, berarti majhul ain ya. Yaqulu, orang itu membaca labbaik an syubrumah, gitu kan? Jadi niat hajinya labbaik an syubrumah. Nah, kemudian begitu Nabi dengar ada orang baca gitu, qala man syubrumah, siapa itu? Qala akhun li, dia saudara saya. Dia saudara saya Syubrumah itu. Pak Haji Andika berangkat haji, kemudian di sono niatnya labbaik an syubrumah gitu. Padahal yang haji Pak Andika, saudaranya di rumah. Atau Pak Haji Brian pergi haji, begitu niatnya dia disebut saudaranya, padahal yang pergi haji Pak Brian, tapi disebut adanya atau saudaranya dah ya. Au qaribun li, qaribun itu kerabat dekat saya. Nah, dalam mustalah hadis itu bekau, aunya rawi, rawinya sak. Sak itu dia dengarnya apa? Akhun apa qarib gitu. Dengarnya. Karena dari orang dengarnya nih yang bicaranya untuk saudaranya atau kerabat gitu kan. Nah, pakai au gitu, sak tuh namanya sak rawi gitu. Faqala, lantas Nabi tanya, hajjatah an nafsika, apakah ente udah haji untuk diri ente gitu ya, bahasa kitanya. Apakah Pak Brian udah haji waktu itu kan, bahasa kitanya. Hajjatah, apakah ente udah haji untuk diri kamu? Qala, dia jawab la belum. Lantas Nabi katakan, hujja an nafsika, hajilah untuk dirimu tuh ya, summa hujja an surbatak, kemudian berhajilah untuk saudaramu yang namanya Syubrumah. Paham ya? Gitu. Jadi Nabi melarang orang yang belum haji menghajikan untuk saudaranya, hatta bapaknya, hatta ibunya, gitu. Paham ya? Banyak kalau bapak Ustaz Endang lanjut pergi haji kan bikin badal itu kan nyuruh orang sono ya kan. Nah, boleh kita bikin badal bapak kita berangkat haji, tapi diri kita nggak haji, bapak kita badal, kita berangkat ke sana kan mahal sekian juta, lama lagi ya. Badal aja 12 juta ya kan, gitu ya. Ya boleh sih kalau orang duit banyak mah ya saya berangkat aja, nggak sono saya hajinya buat bapak saya nggak apa-apa.
lebih afdal lagi. Tapi kalau badal, titipkan ke orang. Nanti ada wukufnya, tanda wukufnya hari apa, siapa yang ngerjain, tanggalnya sama, itu badal. Dan ini langsung bukan badal, dia langsung niatkan untuk saudaranya. Nabi tanya, ente udah haji belum? Belum, gitu. Nggak boleh. Paham? Haji dulu, ente baru untuk yang lainnya, gitu. Gitu terangannya. Nah, di sini dari Abu Dawud Ibnu Majah. Nah, makna secara ijmal, bayana Rasul Karimu, menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terhormat, yang mulia, anna malam yahujja an nafsi la yajuzul ayahujja an ghairihi, bahwa orang yang belum haji untuk dirinya tidaklah boleh ia berhaji untuk orang lain. Tidak boleh, ya. Walau ahrama an ghairi, walau jikalau orang itu ihram an ghairi, untuk orang lain, bil fi'li, dengan dia kerjakan langsung, layan aqadu ihram, tidak sah ihramnya tuh, illa an nafsihi, kecuali untuk dirinya. Kalau diri kita sah, gitu, ya. Li anna niyata anil ghairi hidayah minha manihun anna, sungguhnya niat dikala ihram itu, ketika ihram untuk orang lain, ketika itu dilarang. Jadi untuk dia, ya, paham ya? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa haji itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia belum haji, maka untuk diri sendiri. Kalau dia udah haji, maka untuk yang lainnya boleh. Tapi dia tetap mengerjakan, cuman wukufnya, lontarnya, sa'nya untuk orang lain. Karena wukufnya itu hari. Tanggal 8 berangkat tuh ya. 9 kita masih di Muzdalifah. Kan nggak bisa dibeda-bedain wukuf mah. Satu hari juga jam sama. Berangkat jam tanggal 8 Dzulhijjah kan. Nah, gitu. Makanya kalau kita pergi haji kan jelas tuh ya, wukufnya tanggal sekian, harinya sekian, bikin hari sama begitu kan. Nah, jadi kalau hal ini dikerjakan, berarti dia mengerjakan untuk dirinya, bukan untuk yang lainnya, gitu. Nah, kalau haji boleh untuk orang lain, untuk saudaranya, untuk bapaknya. Sholat boleh gak untuk bapak dan ibunya? Ada sholat hadiah namanya, sholli hadiatan ila ruhi abi rakaataini, ya, ada. Jadi kalau kita nama-nama pahala ini habis maghrib, itu namanya sholat awabin 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nambahin pahala sampai 6 rakaat. Barang siapa yang sholat awabin, terutama yang tua-tua nih ya, bukan berarti yang tua-tua dekat mati, bukan. Nambahin supaya berkah hidupnya, pahalanya banyak. Gitu Bang Haji Padianto ya. Habis kalau nggak ngaji nih, giliran ngaji. Udah, kita habis sholat badiah masjid, badiah maghrib 2 rakaat, langsung disambung dengan sholat awabin, usolli sunnatul awabin rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat. Jadi barang siapa yang memudahwahmakan sholat itu, sama juga sholat 12 tahun. 6 rakaat sama juga 12 tahun. Paham ya? Jadi makanya kita udah tua-tua, nggak usah habis maghrib nggak usah pulang lah, ya, di masjid aja udah sholat awabin, gitu. Paham ya? Sholli sunnah awabin rakaatin lillahi Allah. Bacanya bebas ya. Yang penting kita hafal surat ayat apa itu, yang apa kita baca gitu. Fatihahnya sama 6 rakaat tuh Pak Andika. Dua salam. Nah itu barang siapa yang mengerjakan sholat itu, maka seakan-akan dia sholat banyak 12 tahun. Satu kali. Bagaimana kalau sampai seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Tuh luar biasa pahalanya. Banyak modal kita sebenarnya mah. Banyak pahala di Indonesia. Ya kan, di dunia ini banyak pahala sebenarnya mah. Cuman karena kita kurang gali ya. Hah? Sholat yang lain juga boleh. Apa? Setelah sholat yang lain juga bisa ya? Enggak, bisa maghrib ya? Bisa maghrib.
habis maghrib, habis sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, ta'jilatun dengan sholat awabin. Ya, 6 rakaat. Boleh gitu. Ada keterangannya ya. Kalau nggak ada keterangan saya sampaikan. Jadi Rasul SAW menyampaikan begitu. Dua salam. Kan sholatul laili masna masa, sholat malam itu 2. Tarawih kan 2 bukan 4. Nah ini kita kesini haji berarti boleh, sholat juga boleh. Nolatin untuk bapak kita hadiah boleh. Gitu. Paham ya? Makanya kita ini wajib mengakui mazhab yang 4. Tapi kita nggak boleh menentang mazhab yang 4. Salah satunya kita amalkan mazhab yang mana tuh, gitu kan? Ya kita Syafi'i, gitu kan? Ya gitu kan? Jadi semua itu mereka diberikan ilmu yang amat luas, gitu. Dan kita tergantung mengikutinya, gitu kan? Paham ya? Jadi kalau yang udah haji boleh untuk orang lain, begitu. Nah kita lihat lagi di sini fikih hadisnya, ada musyatul haji, tidak sah ibadah hajinya anil ghair dari orang lain, qabla haji anin nafsi, sebelum haji untuk dirinya, nggak sah tuh. Li'anna faidata syai' la yu'ti, sungguhnya tidak ada sepeda, tidak ada gunanya apa yang diberikan kepada dia. Jadi dia haji dulu. Ya, haji dulu baru orang lain. Makanya haji ini dia ada di letting kelima. Ya, letting kelima. Karena haji ini enggak semua orang mampu. Coba kita lihat hadis yang berikutnya ya. Dari Abi Ibn Abbas berikutnya ya. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha kataba alaikumul hajj, faqala Aqra ibn Habis faqala abi kulli amin ya Rasulullah, qala law qultuha lawajabat al hajju marratan fama zadahu wa huwa tatawun, rawal khamsah anitur al ghairat Tirmizi. Gini artinya, khotbahnya Rasulullah SAW, berkhutbah Nabi di tengah-tengah kita. Jadi Nabi khutbah ceramah. Nabi berceramah atau memberikan tausiah di tengah-tengah sahabat. Ya, ketika Nabi menerangkan begitu, kata Nabi gini, innallaha kataba alaikumul hajj, sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kita, kalian berhaji, gitu kan? Nabi berbicara ke depan sahabat, sungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, yang mampu ibadah haji. Nah ketika Nabi belum tuntas bicara, tapi ada jeda waktu, Nabi, orang itu bangun, faqamal Aqra ibn Habas, bangun berdiri seorang laki-laki bernama Aqra bin Habis. Jadi sopan santunnya sahabat itu kalau bertanya dia berdiri, bangun dia, ya Rasulullah, gitu kan. Dia bangun, gitu kan. Nabi ceramah bangun. Berarti kan nggak duduk ya, berdiri. Bangun ya Rasulullah, saya Aqra, faqala api kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah, gitu kan pertanyaannya. Api kulli amin ya Rasulullah, apakah haji tiap tahun tuh ya Rasulullah, pertanyaannya gitu. Nah ketika ditanya semacam itu, qala, Nabi katakan, lau qultuha lawajabat, kalau saya katakan saat itu iya, lawajabat, pasti turun wahyu wajib setiap tahun. Lawajabat. Al hajju marrotan, kata Nabi, haji itu marrotan, sekali seumur hidup. Marrotan, sekali seumur hidup. Pama zada bahwa tau'unum, pama zada, adapun lebihnya bahwa tatawun, maka itu dianggap haji sunnah. Gitu. Jadi di sini jamaah ada yang haji 3 kali 4 kali, itu kedua, ketiga, 4 sunnah. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-khamsah, imam yang 5. Siapa itu?
Imam Ahmad, ya kan, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibni Majah. 5 tuh ya. Ada Rol Khomsa, ada Sita, ada Salas, ada ya Sabi 7. Nah, yang 5 itu Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibni Majah. Ini hadisnya begitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sahabat juga menguntungkan kita. Kita lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang betul-betul jenius, pinter. Ketika ditanya, dia nggak langsung jawab. Sebab bila mana dijawab saat itu turun wahyu, ya kan? Kalau sampai haji setahun sekali, wah, ya. Kalau yang dekat mah di sana. Tapi kalau kita udah nyebrang lautan, nyebrang pulau, bukan negara-negara lain, ya kan? Itu Nabi itu. Makanya Nabi itu jenius, pintar, hebat, ya. Akalnya itu luar biasa. Ya, mendidikan Jibril kok, ya kan? Adabani Rabbi fa ahsana adabi. Yang didik saya ini Tuhan saya, maka saya jadi bagus akhlak saya. Itu kan Nabi mengatakan itu. Langsung yang didik Allah, bukan manusia biasa, malah Jibril gitu. Makanya malaikat Jibril kalau nyebut Nabi Muhammad enggak pakai Nabi Muhammad aja, karena muridnya. Ya. Jadi kalau kita guru kiai, muridnya kiai manggil namanya nggak apa-apa. Itu kiai yang kedua, muridnya jangan jengkel. Jengkel, wah kiai ini, marah aja lu ya. Saya punya murid ustadz nih, saya panggil namanya, jangan marah dia. Sebab Nabi mengajarkan Nabi, nyebut Muhammad aja gitu. Kalau kita durhaka, nggak boleh kita mah. Ya, kita nggak boleh loh dalam kitab Majalus Tsaniyah nih, barang siapa orang yang suka nyebut Muhammad, khawatir nanti matinya su'ul khotimah. Kita lengkapin Muhammad Rasulullah atau Nabi Muhammad. Jadi kita jangan nyelongcong gitu. Ya.